teman-teman, kita sekarang posisi di keramba yang jauh karena perlu kita kontrol. Kalau siang kita kontrol perkembangan gimana bibitnya. Yang kedua, kalau malam kita harus patroli juga. Kita antisipasi aja teman-teman. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lancar-lancar aja. Karena di sini sekeliling ini kami aja yang bersaudara, berkeluarga lah yang punya. Yang sekeliling ini ada berapa hektar? 5 hektar yang sudah terisi di sini, sekitar 5 hektar teman-teman. Jadi ada pun sebagian di sana itu punya ipar itu belum terisi. Ya mudah-mudahan kedepannya lancar-lancar aja. Jadi itu aja teman-teman pesan. Jangan dipanen kalau belum masuk di perusahaan. Karena sesi yang masuk di perusahaan itu teman-teman itu paling tinggi sesinya 90. Tapi yang lebih dominan perusahaan itu 80 teman-teman. Jadi 80 itu termasuk sudah ekspor. Jadi mudah-mudahan kita dilancarkan terus. Bukan hanya sekedar saya aja yang mendoakan diri saya saja. Mudah-mudahan teman-teman pada sehat-sehat semua yang selalu mensupport. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Tidak bisa kami balas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu bisa membalasnya. Oke, ikuti kelanjutannya. Kita nanti cek dulu bibit kita. Oke, kita cek dulu bibit di sini yang baru umur 1 bulan teman-teman. Kebetulan kami cek di sini, kami menemukan bibit kerang hijau nih. Terlalu banyak bibit kerang hijau teman-teman. Ini bibit kerang hijau nih. Nah, kita pastikan dulu kerang hijau. Bibit kerang hijau nih teman-teman. Yang menindis jaring ini. Nggak tahu juga ini apakah bisa berkembang atau gimana. Jadi kita perlu juga ini pikirkan gimana cara bisa perkembangan biaknya ini. Perlu kita pikirkan nanti untuk kedepannya karena di sini terlalu banyak bibit kerang hijau nih. Itu tuh kayak apa aja nih. Bibit kerang hijau tuh. Apakah kita perlu pikirkan ini? Apakah kita kalau memang pasarannya bagus ya kita perkembangkan juga nanti nih. Karena saya rasa di sini nih bisa hidup loh kerang hijau. Ya kita lihat dulu bibit yang kita tebar sudah umur 1 bulan. Ini umur 1 bulan itu tuh. Alhamdulillah sudah. Ini sudah umur 1 bulan ini. 1 bulan lebih lah sedikit ini. Ini waktu saya tebar teman-teman ini sebesar biji kedelai. Alhamdulillah sekarang sudah hampir seperti kelereng ini. Baru umur 1 bulan. Ya oke, ikuti aja kelanjutannya. Kita cek dulu yang umur 6 bulan. Oke teman-teman, kita sekarang berada di lokasi yang bibit kerangnya itu sudah berumur kurang lebih 6 bulan lah umurnya. Alhamdulillah ini sudah jadinya teman-teman. Sudah kurang lebih 6 bulan nih teman-teman. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya teman-teman dilancarkan lah atau tidak ada kendala apapun. Amin. Ikuti terus teman-teman
karena ini kurang lebih 1 hektar dengan isi atau bobot 5 ton. Kalau yang di bawah ini teman-teman 1,5 hektar baru berisi 5 ton lebih. Kalau sebelah ini teman-teman punya adek, ini saya alihkan ke adek 1 ton juga, 1 hektar juga, bobotnya 5 ton juga teman-teman. Jadi mudahan dalam kurun waktu cepat kita akan mengisi juga ini yang 1,5 hektar ini, karena itu masih kosong teman-teman. Rencana masih kekurangan kita di sini bibit 9 ton. Mudahan bulan ini atau bulan depan kita bisa salurkan semua pengisian untuk bibit teman-teman. Jadi kemungkinan dalam waktu tempo sekitar perkiraan yang pertama yang dekat rumah sana itu kemungkinan bisa bulan 10 atau bulan 9 bisa kita panen, insyaallah mudah-mudahan tidak ada kendala. Karena kalau di sana perkembangannya cepat juga teman-teman, karena memang dia duluan. Ada umur di situ umur 7 bulan, 8 bulan. Ya, mudahan yang dekat sana itu bisa masuk perusahaan semua. Oke teman-teman, ikut terus. Sudah ada pergerakan. Ini nih cairnya nih perlu campur, perlu dibuka juga. Sudah ke pinggir dia, ke pinggir teman-teman. Sudah banyak ke pinggir ini. Nggak bisa kita cedok ini karena terlalu banyak cairnya. Terlalu banyak anunya, bibit kerang hijaunya nih, bibit kerang hijau banyak. Sebenarnya kerang darah ini, budidaya kerang ini tidak rugi teman-teman. Bagi orang yang punya modal silakan untuk mencobanya, karena selama ini saya lihat orang-orang yang sudah merasakan hasilnya. Saya sebenarnya belum juga merasakan hasil ini. Biaya aja terus yang keluar, biaya bensin lah, apalah segala macam. Jadi mudahan untuk kedepannya bisa kita merasakan juga hasilnya. Yang terutama niat saya bukan hanya untuk sendiri hasilnya teman-teman. Insya Allah jika memang berhasil pasti kita juga berbagi, karena memang itu ada tanggung jawab kita itu mengeluarkan zakat haknya orang-orang yang nggak punya. Jadi sebenarnya kalau kita banyak uang itu tidak sulit untuk kita itu memudahkan kita menuju ke surga, tidak sulit. Kata siapa, uang itu nggak dibawa mati. Kalau bagi saya semakin banyak uang lebih bagus untuk kita, untuk ke akhirat. Karena apa? Sebenarnya uang itu dibawa mati teman-teman. Banyak uang kita sedekahkan. Maka insya Allah itu yang kita sedekahkan itu, yang penting kita itu nggak ria, pahalanya akan kita dapat nanti. Jadi perlu saya ingatkan sama teman-teman, saya juga tidak pernah merasa baik, tidak pernah merasa jujur. Saya juga
orangnya lebih kemungkinan lebih parah daripada teman-teman. Jadi karena ada seseorang teman-teman yang lain jujur seharga itu, saya sangat berharga. Terima kasih banyak. Karena masih ada orang-orang yang masih menghargai saya sampai mempercayakan sampai ratusan juta untuk modal seperti kerang ini. Di sini 5 hektar teman-teman, tapi saya tuh perlu juga berbagi untuk pekerjaan. Ada saya bagikan untuk om, ada juga saya bagikan untuk saudara, adik atau adik. Tuh, yang sebelah sana tuh masih waring belum terisi teman-teman. Yang sebelah sana itu ada 1,5 hektar itu rencananya kekurangan itu 9 ton, sampai ini masih ada kekurangan 2 ton teman-teman. Jadi di sini sebenarnya modalnya membesar karena per kilonya kemarin bibitnya 7.000. Yang 10 ton itu kenanya 7.000. Kalau yang di bawah ini agak murah. Bibit kecil agak murah. 6.000 1 tonnya. Yang di bawah ini sudah ada 5 ton lebih kayaknya kalau nggak salah. Kalau ini 10 ton. Dalam per kilonya tuh yang 10 ton ini sudah 7.000, ini yang 5.000. Jadi perlu saya sampaikan, itu bukan modal saya. Karena selama ini ku dengar-dengar dari teman-teman, ini Bang Darso ini, Bang Suda ini banyak uang ya, banyak modal. Sebenarnya saya lebih care daripada kalian. Terus terang aja, ada sedikit karena pemikiran saya tuh hanya anak sekolah. Ada untuk ke Karamba, ada buat anak sekolah. Ya alhamdulillah. Karena anak-anakku sering ku bilang, tidak ada yang bisa kamu warisi adalah ilmu. Ilmu dari Bapak, bukan harta kekayaan yang kau harapkan dari Bapak, tapi ilmu. Seandainya saya tidak bisa berbagi ilmu sama kalian, carilah, tuntunlah ilmu, maka Bapak akan membiayai kalian, insya Allah. Mudah-mudahan saya masih sehat, doain teman-teman. Jadi perlu juga saya sampaikan teman-teman, sekali lagi saya sampaikan, saya ini tidak pernah merasa jujur, tapi perlu juga saya sampaikan, kita perlu menghargai. Seandainya seseorang itu menganggap kita jujur, menganggap kita baik, kita perlu juga menghargai. Ya, karena masih ada di dunia ini masih menganggap kita baik dan jujur. Jadi kita pertahankan itu, kita perlihatkan kejujuran itu di depan mereka sampai kapanpun. Jadi selalu saya berpikir bahwa kejujuran ini adalah modal utama. Jujur dan tanggung jawab. Kita jujur, tidak bertanggung jawab, percuma juga teman-teman. Kalau kita bertanggung jawab, tidak jujur, percuma juga. Jadi harus dua-duanya itu kita tanamkan di dalam hati kita. Ya, itu aja ya teman-teman dari saya. Kemungkinan pada hari ini teman-teman merasa termotivasi, atau ada bisa dipetik dari saya, alhamdulillah. Jadi teman-teman yang ada dana sedikit, cobalah untuk dikembangkan usaha kalau punya dana. Seandainya saya punya dana sendiri, insya Allah. Karena kata orang, percuma aja uang itu di bank kalau kita simpang aja terus, ya simpang. Jadi kertas saja. Lebih baik kita jadikan usaha, biar sedikit yang penting bermanfaat, tidak menipu orang, tidak merugikan orang, insya Allah. Tanamkan itu, jangan sampai. Itu aja pesan saya, jangan sampai kalau ingin berusaha, jangan sampai kita saling mengganggu dan saling menyakiti. Dan selain mengganggu juga piring nasi orang, itu tidak enak teman-teman, tidak etis tuh. Sebelum saya akhiri, semoga teman-teman atau sahabat dan keluarga dimanapun Anda berada pada sehat semua. Saya tidak pernah mendoakan diri saya sehat, saya tidak pernah mendoakan diri saya baik atau banyak rezeki, tapi saya selalu mendoakan teman-teman terbaik dan panjang umur, sehat selalu,
dibandingkan saya, insya Allah. Itu aja dari saya, teman-teman. Sebelum saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.